Kali ini saya ingin mengajak kalian berpikir dengan salah satu Habib, yang dimana ada salah satu Habib dianggap sebagai luar biasa, dianggap sebagai hafiz, dianggap sebagai orang yang menghafal ratusan ribu hadis katanya. Lalu dia juga diyakini sebagai Habib yang menguasai dunia. Diyakini juga sebagai pemegang keamanan dunia. Selagi masih ada Habib ini, maka dunia aman. Ini dia Habibnya. Saya selalu kalau doa saya bawa Habib Jan, Habib Umar. Karena dua sosok manusia ini yang sekarang ini yang memegang dunia. Dua sosok ulama besar, Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, kemudian Habib Umar bin Muhammad bin San. Saya mendapatkan cerita ini dari satu orang aulia. Dia katakan dunia ini ya dipegang oleh dua orang ini. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama, penjual agama. Nah, menurut keyakinan orang ini, bahwa orang yang memegang kendali dunia sekarang adalah Habib Umar bin Hafiz dan satu lagi Habib siapa itu. Apakah benar seperti itu? Ya gak benar. Yang benar hanya menurut mereka saja. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Nah, ada satu fenomena teman-teman, yang dimana fenomena ini bukan rantai emas turun dari langit ya. Lain, ini rantai ayunan nih ya, turun juga ini, tapi gak dari langit. Nah, di sini teman-teman, satu fenomena ini sangat luar biasa, disaksikan jutaan umat sedunia, karomah dari Habib Umar. Bukan yang melotot-melotot itu, bukan yang melotot-melotot di hadapan umat ketika dia ceramah, lalu dia melotot ke sana, mendelik, matanya mendelik, lalu mengucapkan salam kepada Nabi sambil getar-getar mulutnya itu. Bukan yang itu. Bukan juga yang di Istiqlal, yang dimana dia merem-merem begini-begini lalu lihat ke sana. Bukan yang itu juga. Tapi fenomenanya ada di Mekah. Kita lihat videonya. Ada bin ajaib. Di Mekah kok tidak ada yang kenal dia. Kenapa begitu? Kasihan juga lihatnya. Padahal kota Mekah kota kelahiran Nabi. Ya, apa gak ada sambutan apa gitu Habib Umar di Mekah ya? Kasihan cucu palsu Nabi ini ya. Dia pergi ke Mekah jauh-jauh sebagai pengaku cucu Nabi. Sampai di sana gak ada yang nyambut satupun. Jemaah lewat aja depan. Coba di Indonesia. Udah sungkem-sungkem seperti ini nih. Allahumma sur bihinna khaira basar fadfa'anhunna syarra wal ashrar fahmihinna fi sirri wal ijhar wadi'atuk ya Rabb. Bukan cuma sungkem, berlutut depan Umar bin Hafiz ini. Kurang konyol apa lagi? Hah? Kurang konyol gimana lagi? Di Indonesia sebegitunya dipuja-puji sampai-sampai dia muncul pun jadi heboh di Indonesia. Di Mekah gak ada satupun orang yang mau salaman. Jangankan sampai berlutut ya, jalan rangkak di hadapan Umar bin Hafiz. Salaman pun gak ada teman-teman. Apa sebegitu tidak dianggapnya Habib ini di Mekah? Sampai-sampai tidak ada yang peduli. Kerajaan Arab pun tidak ada yang peduli. Coba kita baca komentar. Lebih berkeramat komentarnya daripada orangnya nih. Karena perilakunya yang aneh, di sini banyak yang ketipu. Di Mekah sana langsung dijauhi karena dianggap toksik. Berani nggak dia keluar-keluar aneh cucu Nabi? Bisa digorok tuh tenggorokan. Cucu paling wali kutub di Mekah gak ada yang kenal, cuma terkenal di Konoha. Padahal beliau bisa lihat Nabi demi amplop. Dia lupa gak bawa payungnya yang muter-muter. Ya Allah. Iya, payung muter yang ini ya. Iya. Ini bukan sembarang payung ya. Payung ini bisa menghalau aura mistik gitu ya. Dan bisa menghalangi ilmu dendam gitu ya. Pengawalan Habib Putra Mahkota terkesan lebih ketat. Kalau di Indonesia dia dipayungi teman-teman sama payung tornado. Di Mekah gak ada apa-apanya, dia gak jadi apa-apa. Paling merhatiin orang Indonesia minta ongkos. Kalau dia berani teriak cucu Nabi di sono auto puter leher. Di Indonesia ya dibesar-besarkan, diagung-agungkan. Ustadz ada juga yang memuji, bener. Sampai-sampai Ustadz Adi Hidayat
Ya, Ustadz Adi Hidayat. Ustadz ini teman-teman sangat disayangkan sekali. Beliau ini orang cerdas. Saya pribadi Muhyiddin Adi Hidayat dari dulu. Cuman ketika melihat dia ini memuji guru sekumpul. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul. Setelah itu memuji Umar bin Hafiz. Habib Umar itu, kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihat ini. Susah saya mengungkapkan ini. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi. Selesai sudah, ya, selesai. Orang secerdas Ustadz Adi Hidayat pun masih bisa tertipu dengan cucu palsu Nabi ini. Entah apa yang dipikirkan, entah apa yang didoktrinkan. Sampai-sampai orang-orang di Indonesia kepada Ustadz Adi Hidayat, meskipun sudah tidak masuk akal apa yang disampaikannya, senyuman, kalau kita melihat senyuman Habib Umar bin Hafiz, seperti melihat senyuman Nabi, akhlaknya begini. Ya Allah. Makanya umat di Indonesia yang awalnya banyak respect kepada antum Ustadz, sudah banyak meninggalkan antum, sudah banyak menyerang ceramah-ceramah antum, yang tidak sedikit membela para habib. Kenapa? Ya karena itu. Anda berada di sisi para habaib. Kasihan sebenarnya. Kasihan jemaah yang dimana di Indonesia banyak jemaah yang terbodoh-bodohi oleh para habaib. Ikut ajaran habib yang sekian banyak ngibul. Ikut ajaran habib yang sekian banyak doktrin untuk memuliakan mereka. Sama. Ustadz Adi Hidayat kan juga begitu. Mendoktrin umat agar 100% percaya kepada habib. Dulu ketika Ustadz Adi Hidayat masih tidak membela habaib, semua pendapat-pendapatnya itu mudah untuk diterima. Tetapi ketika dia sudah mulai jadi mukibin akut habib, perhatikan fatwa-fatwanya tentang asy'ariyah serah pemusik. Dan banyak sekali fatwa-fatwa kontroversi yang dikeluarkan oleh Habib Adi Hidayat, yang dimana semua itu muncul ketika dia kenal dengan habib. Sama dengan Ustadz Abdul Somad, sama juga dengan Kiai Idrus Samli. Dulu Kiai Idrus Samli saya sangat respect. Kenapa? Karena Kiai Idrus Samli sangat keras, sangat tegas, sangat menggebu-gebu untuk apa? Membongkar kesesatan Syiah. Namun ketika Kiai Idrus Samli dekat dan membela habaib, selesai semua pembahasan Syiahnya. Berbalik bahas Wahabi. Kenapa? Habibnya banyak yang memuja-muji Syiah. Apalagi sekarang. Intinya orang ketika kenal dengan habib, selesai teman-teman. Jadi aneh, jadi nyeleneh, jadi menyimpang pemikirannya, mengeluarkan fatwa-fatwa yang ngalur ngidul. Buktinya sekarang itu Kiai Idrus Samli dan Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana dengan Ustadz Abdul Somad? Ustadz Abdul Somad sampai menyatakan bahwa jalan-jalan di Tarim itu bukan karena pemerintahan di Tarim tidak punya uang, mereka kaya raya, tetapi karena dia menghargai, menghormati, mengenang jasa para wali, jalannya tidak diaspal katanya. Lupa Ustadz Abdul Somad, tidak riset dulu, tidak baca dulu, yang dimana Tarim atau Yaman adalah negara nomor 2 termiskin di dunia. Negara termiskin di dunia nomor 2, tapi diakui sebagai negara yang kaya raya. Apa namanya ini kalau tidak terkena dengan genjutsunya Habib Umar Hafiz? Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Penjual agama!